Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryansyah, NIM 21089150, Prodi Ilmu Keolahragaan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi pendidikan kewarganegaraan dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Dalam hal pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Muhammad Ersyah SH.MH. Baiklah, pada materi pertama yaitu esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan karakter bangsa. Pengertian identitas nasional. Etimologis, identitas nasional terdiri dari dua kata. Pertama, identitas, yaitu ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seorang atau yang membedakannya dengan yang lain. Dua, nasional, yaitu menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional adalah sebuah ciri yang dimiliki suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dengan memahami identitas bangsa, diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Identitas nasional menunjukkan karakteristik unik suatu kelompok nasional yang membedakannya dari karakteristik kelompok nasional lainnya. Alasan diperlukannya identitas nasional Indonesia. A. Sebagai pemersatu bangsa, merupakan salah satu tujuan utama dari adanya identitas nasional suatu negara dan dapat disimbolkan sebagai alat yang nantinya akan mempersatukan bangsa tersebut. B. Sebagai pembeda. Tentunya sebuah identitas nasional akan menjadi alat pembeda yang akan membedakan sebuah negara dengan negara yang lain secara lebih spesifik. C. Landasan sebuah negara. Identitas nasional juga sebagai panduan dan merupakan tangan agar bias mewujudkan dan berkembang dengan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. E. Sebuah identitas, di mana ada beragam identitas yang menjadi hal yang menonjol antara satu negara dengan negara lain. Dan tentunya ini akan menjadi hal penentu bagaimana ciri khas identitas sebuah negara. Selanjutnya, sumber histori, sosiologi, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. A. Secara historis. Ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia, bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres Bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung tahun 1924. Secara historis, pengalaman kongres banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyaknya berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. B. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses integrasi, komunikasi, dan singgungan kebudayaan secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. C. Secara politis, bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Baik, selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman
mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, serta memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban di mana negeri Indonesia telah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Selanjutnya, esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa karena pertama, untuk membuat bangsa Indonesia dikenal bangsa lain. Kedua, identitas nasional untuk negara bangsa sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tiga, identitas nasional penting untuk otoritas negara dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, rangkuman tentang identitas nasional. Faktor-faktor yang mendukung lainnya identitas nasional Indonesia adalah satu, faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Dua, itu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Integrasi nasional. Konsep integrasi etimologis, integrasi nasional berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu integrate, yaitu menyatu padukan, menggabungkan atau mempersatukan bangsa. Nation, artinya itu bangsa. Dapat diartikan integrasi nasional sebagai upaya atau proses menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat, sehingga menjadi selaras dan sebuah bangsa. Alasan pentingnya integrasi nasional. Dengan integrasi nasional, dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Di sisi lain, masyarakat dapat menyaring ideologi asing dengan mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Selain itu, menumbuhkan kemampuan masyarakat mencegah dominasi ekonomi negara lain. Sumber historis, sosiologis, dan politik integrasi nasional. 1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. A. Model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan. B. Model kolonial. Model integrasi ini lebih tepatnya disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda. C. Model integrasi nasional Indonesia. Sedangkan integrasi model ketiga ini dimaksud untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Tantangan dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan dimensi horizontal. Tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Selanjutnya, esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi sistem negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang akan diharapkan. Contoh-contoh praktik kewarganegaraan. Pertama, gotong royong. Membersihkan lingkungan masyarakat, dampaknya lingkungan menjadi bersih dan terawat. Solusi, gotong royong dilakukan sebulan sekali. Toleransi, perilaku, tidak memilih dalam berteman, dan Pak, memiliki banyak teman. Solusinya mempercepat pertemanan di masyarakat, sekolah, dan lingkungan sekitar. Baiklah, selanjutnya materi ketiga.
Pendidikan kewarganegaraan mengimplementasikan dan membangun norma konstitusional UUD 1945 dan fungsional ketentuan perundang-undangan di bawah UUD 1945. A. Pengertian negara. Secara historis, pengertian negara sentiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebut sebagai negara polis, yang saat itu masih dipahami negara dalam suatu wilayah yang dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Pengertian itu negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam pemusyawaratan. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Selanjutnya, B. Pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu pertama, Hermann Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu satu, konstitusi dalam pengertian politik sosiologi. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Dua, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. Oke, selanjutnya. C. UUD 1945. Sebagai konstitusi negara Indonesia, Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kalinya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tertata susun peraturan perundang-undangan negara, UUD 1945 menempati tempat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. 1. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dalam sejarahnya. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dari 4 periode, yaitu sebagai berikut. A. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. B. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berlakunya UUD RIS. UUD RIS terdiri bab 1907 pasal dan beberapa bagian. Periode 17 Agustus 1959 sampai dengan 5 Juli 1959. Berlaku UUDS 1950 terdiri atas 6 bab 146 pasal dan beberapa bagian. D. Periode 5 Juni 1959 sampai sekarang kembali berlaku UUD 1945.
isi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 sekarang ini hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Bagian pembukaan pada umumnya berisi pernyataan luhur dan cita-cita dari bangsa yang bersangkutan, namun tidak konstitusi negara memiliki bagian pembukaan ini. Konstitusi Malaysia, Singapura, dan Australia tidak memiliki pembagian pembukaan. Contoh bukan adalah konstitusi Jepang, India, dan Amerika Serikat. Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang penting dalam konstitusi negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berisi 4 alinea sebagai pernyataan leluhur bangsa Indonesia. Dan pernyataan ia juga berisi cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu mencapai masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baik, materi selanjutnya, materi 4. Konstitusi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. A. Sumber konstitusi. Menurut Thomas Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbulnya adagium homo homini lupus, yang artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Selanjutnya timbullah perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah votum subjection. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan 1651, ia menunjukkan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplementasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares, yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Contoh raja yang berkuasa secara absolut adalah Louis XIV, Raja Prancis, dimahkotai pada usia 5 pada 14 Mei 1643. Dari Jules Cardinal Mazarin pada tahun 1661, ia memperoleh kekuasaan penuh. Di pemerintahan Prancis selama 72 tahun, pemerintahan monarki terpanjang di Prancis, bahkan di Eropa. Lanjutan kekuasaan Louis XVI, akhirnya ia berakhir ditangkap dalam revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum pada 21 Januari 1793 karena pengkhianatan Gauleiten untuk penonton yang meminta penilaiannya. Selanjutnya, pada dasarnya ada dua sistem yang biasanya digunakan dalam ketatanegaraan sehubungan dengan perubahan konstitusi. Sistem pertama adalah bahwa ketika satu konstitusi diubah, konstitusi secara keseluruhan berlaku penggantian konstitusional. Sistem kedua adalah bahwa jika konstitusi diubah, konstitusi asli tetap berlaku. Perubahan konstitusi adalah perubahan pada konstitusi asli. Ada beberapa hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, yaitu 1. Organisasi negara. 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah UUD. 4. Ada kalanya membuat laporan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. 5. Membuat cita-cita rakyat ideologi negara. Selanjutnya, B. Argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah ditetapkan suatu hari setelah proklamasi NRI 1945, mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena semenjak UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat atau terus disempurnakan pada masa yang akan datang.
Yang selanjutnya C. Esensi urgensi konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam negara, negara mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional. UUD memiliki fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan sehingga kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan akan lebih terlindungi. Konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak asasi seperti hak makhluk hidup, kesejahteraan hidup, hak kebebasan. Selanjutnya, kesimpulan. Konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Ada 3 pandangan peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Mengasumsikan bahwa setiap negara memiliki konstitusi tidak boleh dilihat sebagai segalanya. Berasumsi bahwa 2. Oke. Materi kelima. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. A. Konsep urgensi, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pengertian dan kewajiban memiliki banyak hubungan dengan konsep dan urgensi kewajiban dan hak negara. Hak kewajiban warga negara merupakan wujud dari perhubungan negara dengan negaranya. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara tersebut pasti memiliki hak kewajiban terhadap warga negara. Selanjutnya, alasan harmoni kewajiban dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapat penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dan menjalani kehidupannya. Padahal, menjadi seorang pejabat tidak cukup untuk memikirkan dirinya sendiri. Jika keadaan seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Selanjutnya, sumber historis sosiologis politik tentang harmoni. C. Kewajiban dan hak warga negara. Sumber historis. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Seiring dengan perkembangan zaman dan dalam kali ilmu tentang sistem demokrasi dan hak asasi manusia memicu terjadinya peristiwa penting sebagai berikut. 1. Magna Carta 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. 2. Revolusi Amerika 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut. 3. Resolusi Prancis 1789. Pahlawan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang sewenang-wenang dan sumber sosiologis. Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terhubung. Gejala ini muncul dan semakin menjadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil diselenggarakan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat, beragama, kelas sosial, kampung, dan lain sebagainya.
Oke, materi selanjutnya materi ke-6. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lainnya. Juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu yang dapat oleh pihak lain maupun pada prinsipnya dapat dituntut secara oleh yang berkepentingan. Selanjutnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dapat dipenduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan lain sebagainya. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 yang dengan pasal 34 UUD 1945. Rangkuman harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dipaksakan olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan tertentu, tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang berada prinsipnya dapat dipaksakan oleh yang berkepentingan. Hak hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Sebaliknya pula, hak kewajiban terhadap warga negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Peraturan hak dan kewajiban yang bersifat garis besar penjabarannya dalam suatu undang-undang. Contoh praktik kewarganegaraan. 1. Berperilaku toleran dibuktikan dengan tidak membedakan teman. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Berteman dengan teman yang berbeda suku bangsa. 4. Ikut upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 5. Melaksanakan kewajiban dan membayar pajak. Selanjutnya materi 7. Demokrasi Pancasila. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi bahasa Yunani, demos atau rakyat. Demokratos, pemerintahan rakyat yang kekuasaannya rakyat. Sosiologi dipandang sebagai salah satu sebagai pola kehidupan bernegara yang menyertanya. Konsep demokrasi Abraham Lincoln. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 3. Tradisi pemikiran politik demokrasi. 1. Classical Aristotelian Theory, yaitu pemerintah oleh seluruh warga negara Indonesia. Publik sebagai benar rakyat ini. Medieval teori itu landasan kekuasaan di tangan rakyat. Pikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut dalam buku politik, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-ciri dan pandangan. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kewarganegaraan modern. Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa, terlebih sudah Perang Dunia II. Demokrasi dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. B. Alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai kelompok.
2. Krisis partisipasi politik rakyat. 3. Munculnya penguasa di dalam demokrasi. Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Selanjutnya, sumber nilai yang berasal dari Barat. Sumber 3. Selanjutnya, sumber nilai yang berasal dari Barat. 1. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena. 2. Praktik sistem pemerintah republik juga terdapat di Romawi, tepatnya di kota Roma atau Italia. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar abad 14 sampai 17. Kolonialisme Belanda membawa dua sisi peradaban Barat. Materi selanjutnya materi yang ke-8. Penegak hukum yang berkeadilan. Apa itu penegak hukum? Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata bagi pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam teori tujuan negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Sumber historis, sosiologis, politis tentang hukum yang berkeadilan di Indonesia. 1. Keadilan. 2. Kemanfaatan. 3. Kepastian hukum. Dalam melaksanakan bantuan hukum, ada beberapa prinsip yang wajib diperhatikan oleh semua pihak, yaitu 1. Penegak hukum yang memeriksa tersangka atau terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum berhak di penasehat hukumnya. Argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Perlu diingat bahwa peraturan penegakan hukum bukan warga negara biasa. Ia harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lain yang statusnya bukan aparatur penegak hukum. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh aparat hukum, penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Baik, selanjutnya materi yang ke-9. Wawasan Nusantara. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. 1. 2. Alasan diperlukannya wawasan Nusantara. 3. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara adalah paradigma bangsa Indonesia untuk meyakini sebuah tujuan nasional dalam kesatuan wilayah Kepulauan Indonesia. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, alasan diperlukannya wawasan Nusantara, yaitu menurut pengertian wawasan Nusantara adalah landasan yang berpikir rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, jika wawasan Nusantara tidak ada, maka seorang akan sulit untuk berperilaku sesuai dasar-dasar luhur bangsa Indonesia ini. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara. Sumber historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara berawal dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil.
yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan wilayah. Sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara. Setelah keluarnya deklarasi Juanda pada 1957, dibentuklah Undang-Undang 1960 tentang perairan Indonesia. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara. Sumber sosiologis. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia, konsepsi kewilayahan bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan bahwa wawasan Nusantara adalah bangsa Indonesia mengenai dirinya dengan mengutamakan persatuan bangsa. Baiklah, selanjutnya materi ke-10. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara serta esensi dan urgensi wawasan Nusantara. A. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam wawasan Nusantara terdiri atas 1. Wadah, yaitu wujud, wilayah, batas ruang lingkup, dan wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau saling berhubungan oleh perairan. 2. Tata inti organisasi bagi Indonesia. 3. Tata kelengkapan organisasi. Selanjutnya, urgensi wawasan Nusantara. Wawasan berfungsi sebagai panduan dan dasar bagi penyelenggaraan bagi kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan. Juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Oke. Selanjutnya, materi yang ke-11. Ketahanan nasional dan bela negara. 1. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 2. Alasan perlunya TANNAS dan bela negara. Konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsep kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang disangkutkan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya. Selanjutnya, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional. 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi. 3. Ketahanan nasional sebagai strategi. Selanjutnya, perwujudan ketahanan nasional di Indonesia. 1. Ketahanan ideologi. 2. Ketahanan politik. 3. Ketahanan ekonomi. 4. Ketahanan sosial budaya. 5. Ketahanan pertahanan keamanan. Konsep bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara.
Bila negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia, menanggulangi ancaman ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Selanjutnya, materi ke-12. Ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Sebuah bangsa pada dasarnya guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuan menghadapi ancaman maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. 1. Sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan yang sekarang bernama Sesquad atau Sunardi 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sumber historis. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an, di mana di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. 2. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional bela negara. Seperti halnya kehidupan individual yang telah berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. 3. Urgensi ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dan menguasai diri, tidak menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, wajah ketahanan nasional. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai ketahanan nasional, yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman peraturan penyelenggaraan bernegara dengan melandaskan ajaran sastra gestra. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. 3. Ketahanan nasionalis sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan astra-gastra yang sifatnya integrasi komprehensif. Simpulannya, pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsep atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Sekian dari saya. Banyak maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.